warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita diberikan kesehatan. Karena dengan sehat ya, kita sempat datang ke sekolah untuk sama-sama belajar. Dan bagi orang yang senantiasa bersyukur janji Allah, maka akan ditambah nikmat yang diberikan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua, bapak, anak-anakku semua, keluarga kita akan ditambah yang begitu banyak nikmat-nikmat lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa ya. Berdoa agar senantiasa Allah mengalirkan berkahnya dan ridhonya kepada kita semua. Baik, ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa kita, insya Allah semua proses belajar kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengecek anak-anakku semua pada hari ini. Baik, Bapak akan absen ya. Muhammad Kolbin hadir, alhamdulillah. Rizky Dorolonda hadir, alhamdulillah. Dara Cinta Pamungkas hadir juga, alhamdulillah. Kanaya hadir, alhamdulillah. Muhammad Zakwan, Muhammad Sakwan tidak ada. Muhammad Sakwan kenapa? Hari ini Muhammad Sakwan sakit. Oh iya. Sama-sama kita doakan teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah hari ini Bapak ya, kita semua sudah berdoa, kemudian sudah diabsen. Apakah hari ini siap semua untuk belajar? Alhamdulillah siap ya. Semuanya semangat ya, semangat. Alhamdulillah. Baik, hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Temanya adalah cinta Nabi dan
rasul, ya. Kemudian yang dibahas hari ini adalah keteladanan Nabi Musa alaihi salam, ya. Sebelum kita masuk ke materi kisah keteladanan Nabi Musa, ada yang tahu sebelumnya kita membahas kisah Nabi siapa? Iya betul, Nabi Ayub. Apa yang bisa kita ambil ya sebagai uswah dari Nabi Ayub yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita? Bagus, yaitu sabar. Nabi Ayub sabar yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari kesabaran Nabi Ayub, lalu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku semua, selanjutnya kita masuk ke materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mempunyai cerita yang sangat panjang. Mulai dari Nabi Musa dilahirkan, kemudian Nabi Musa beranjak menjadi remaja yang cerdas, ya, yang pendiriannya sangat kuat, ya, keyakinannya kepada Allah yang kuat, kemudian suka menolong. Nabi Musa sangat jujur, kemudian Nabi Musa juga mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya. Kemudian Nabi Musa mempunyai keberanian. Selanjutnya kisah masa hijrahnya Nabi Musa dari Mesir ke kota Madian, di mana kota Madian tersebut adalah kota tempat tinggal Nabi Syuaib. Di sanalah pertama kali bertemu Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di kota tersebutlah juga Nabi Musa dinikahkan oleh Nabi Syuaib terhadap salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Safira. Maka turunlah perintah Allah untuk disuruh kembali ke kota Mesir. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir. Dalam perjalanannya turunlah wahyu kepadanya sebagai tanda pengangkatan kenabian Nabi Musa alaihissalam, dan sekaligus pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat berupa tongkat, ya. Kemudian apalagi berupa cahaya di tangan, bertempat di mana? Di Bukit Tursina, ya. Lalu kemudian Allah memerintahkan untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah, ya, untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah Nabi Musa menerima wahyu dan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam menghadaplah kepada Fir'aun yang ditemani oleh kakak kandungnya yang bernama Harun. Dengan tutur kata yang sopan, dengan tingkah laku yang baik, Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada engkau agar engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena Raja Fir'aun adalah raja yang zolim, raja yang sombong, ya, maka tidak tergoyahlah hatinya untuk mengikuti seruan Nabi Musa alaihissalam. Dengan peristiwa tersebut justru membuat
Fir'aun sangat marah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun ketika itu memanggil seluruh pesihir-pesihirnya. Lalu kemudian pesihir itu dipertemukan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan tujuan untuk diadu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Alhasil pesihir-pesihir Fir'aun laknatullah itu dilemparkan, lalu kemudian seluruh tongkatnya menjadi ular yang banyak mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah sebagaimana di dalam firman-Nya surah Toha ayat 69 yang berbunyi wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Yang artinya kata Allah, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun dia datang. Itulah firman Allah. Maka seketika itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan habislah ular-ular pesihir itu ditelan oleh ular, ya, atau tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Atas pertolongan Allah, maka ular-ular itu habis ditelan semuanya. Maka turunlah ayat karena semua pesihir-pesihir, ya, itu bertunduk dan tersungkur bersujud dan percaya kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Maka turunlah ayat di surah Toha ayat 70 yang berbunyi fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, yang artinya lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dengan peristiwa itu Fir'aun yang sombong, ya, yang menganggap dirinya Tuhan menjadi semakin marah. Lalu diperintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan kembali kepada Nabi Musa untuk berlari ke tepi sungai Nil atau yang dikenal Laut Merah. Setelah di sana Nabi Musa berdoa meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan pertolongan terhadap apa yang mereka hadapi beserta rombongannya. Lalu Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya di pinggir Laut Merah atau Sungai Nil. Lalu dengan izin Allah, ya, dengan kekuasaannya Allah, laut tersebut terbelah. Lalu kemudian pasukan atau rombongan Nabi Musa alaihissalam berlari melewati tengah laut yang telah terbelah. Dengan singkat cerita, sampailah di tepi laut sebelah, ya, Nabi Musa bersama rombongan, sementara rombongan Fir'aun yang mengejar pasukan Nabi Musa masih berada di tengah. Lalu kemudian Allah menutup kembali belahan laut tersebut. Maka Fir'aun beserta rombongannya, beserta pasukannya ditelan oleh Laut Merah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi begitulah kisah singkat daripada kisah Nabi Musa alaihissalam yang hidup di masa kerajaan Fir'aun yang sangat zolim terhadap rakyatnya. Setelah kita mendengar kisah singkat dari Nabi Musa alaihissalam, anak-anakku,
Bapak akan menyampaikan ya apa saja yang bisa kita ambil sebagai teladan dari kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, yang mana teladan tersebut ya, atau contoh tersebut atau uswah hasanah tersebut bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, Nabi Musa mempunyai keyakinan yang kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogyanya kita memperbaiki keyakinan kita sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teladan yang kedua, Nabi Musa suka menolong orang lain, ya. Jadi kalau ada tetangga, teman yang kesusahan, maka gerakkanlah hati kita untuk memberikan pertolongan kepadanya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Musa alaihissalam. Teladan yang ketiga, Nabi Musa orangnya sangat jujur, ya. Jadi semua orang sangat menyukai orang yang jujur, ya. Bapak juga senang sekali kalau punya sahabat, anak-anak, ya, murid-murid yang jujur, meskipun itu bersifat kesalahan, tapi berani mengakui karena kejujurannya, ya. Kemudian yang keempat, Nabi Musa mempunyai akhlak yang baik, ya, sebagaimana yang ia lakukan terhadap Fir'aun. Bertutur kata, bertingkah laku, menyampaikan kebenarannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, teladan yang kelima, Nabi Musa sangat pemberani dalam menyampaikan kebenaran, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mengambil, ya, hikmah teladan tersebut dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anakku semua? Alhamdulillah siap, ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui teladan apa yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam, selanjutnya anak-anakku, Bapak persilahkan untuk mengerjakan tugas berikut, ya. Untuk itu dari Bapak, untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah dan bisa bertemu kembali. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.